Sekarang kita mencoba untuk membaca di dalam kitab Yeremia tentang kejahatan. Kita baca di dalam kitab Yeremia 12 ayat 1. Dalamnya berkata demikian, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Jadi kita mengingat kembali konteks kitab Yeremia itu ditulis ketika bangsa Israel berada di dalam pemerintahan raja-raja Yehuda, yang mana dalam Yeremia ini dia hidup dalam 6 raja Yehuda, namun dalam pelayanannya pada 5 orang raja. Nah, sampai akhirnya pada raja yang terakhir yaitu Sedekia. Mulai dari zaman Raja Yosia, di mana dalam zaman Yosia ini ditemukan kitab-kitab lama dari di dalam reruntuhan bait Allah. Kemudian kita tahu dan nenek moyangnya yang bernama Manasya itu sudah membunuh Yesaya dan membelah tubuhnya menjadi 2. Nah, pada saat zaman Yosia dia adalah raja yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan dia membangun kembali bait Allah, dan pada saat di reruntuhan itu dia mendapatkan adanya gulungan kitab-kitab Taurat, ajaran-ajaran di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, di mana di situ menceritakan tentang janji Allah, penyertaan Allah kepada umat manusia, dan akan memberikan kelimpahan kepada Abraham sebagai bapa segala bangsa dengan keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Di situ kita melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam keturunannya, yaitu Ishak, Yakub, dan Yakub mempunyai 12 suku Israel, di mana mereka yang pada zaman Yusuf itu di Mesir hidup dalam berkelimpahan karena Yusuf menjadi penguasa kedua sesudah Fir'aun. Namun ketika zaman berlalu 400 tahun, Yusuf di Mesir disusul dengan para keturunannya, sampai akhirnya orang Mesir tidak mengenal itu Yusuf. Atasnya mereka melupakan dan mereka menindas orang Israel, sampai akhirnya dipimpin Musa yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, mereka keluar dari tanah perhambaan Mesir. Dan dalam tanah perhambaan Mesir itu mereka dipimpin Tuhan di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan pada saat itu ada pemberontakan Israel dan perlawanan membuat mereka yang seharusnya 40 hari ada di padang gurun menjadi 40 tahun. Dan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya mereka dibinasakan, dan termasuk Musa sudah melanggar karena memukul batu 2 kali dengan kejengkelannya, padahal Tuhan menyuruhnya memukul 1 kali. Karena dosanya itu maka Musa hanya dapat melihat tanah Kanaan yang dijanjikan dari atas bukit, dan di sana dia mati di Bukit Nebo. Sementara yang berhasil masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, pada saat itu selanjutnya bangsa Israel ada di tanah Kanaan dengan dipimpin oleh para hakim-hakim. Lantas dipilihlah raja yang pertama Saul, disusul Daud, Salomo, dan sesudah Salomo negeri Israel pecah menjadi 2, utara dan selatan. Di utara Samaria raja-rajanya banyak yang menyeleweng melawan Tuhan, dan akhirnya Israel utara dengan ibu kota Samaria itu dibinasakan terlebih dahulu, dibawa menjadi bangsa terjajah oleh bangsa asing. Sementara yang masih
ada adalah Yehuda. Namun demikian Yehuda yang seharusnya raja-rajanya setia pada Tuhan. Ada yang raja yang setia, ada yang tidak, dan pada saat itulah muncul nabi-nabi. Selain nabi-nabi pada zaman bersamaan antara utara dan selatan, juga ada nabi-nabi pada zaman selatan saja. Di antaranya adalah Nabi Yeremia ini. Dan di kiri maka kita dapat memahami konteks dari penulisan kitab di Yeremia pasal 12 ini, di mana Yeremia yang tulisannya betul-betul penuh ratapan oleh karena mendayu dengan puisi-puisinya yang sedih dan menyayat hati, oleh karena melihat kondisi bangsa Israel yang dikepung oleh musuh Asyur dan lain sebagainya, hingga akhirnya zaman Sedekia mereka ditawan di Babel. Maka sangat dipahami bagaimana penderitaan hati Yeremia itu. Mereka sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Allah. Dan pada saat itu ada dialog antara Tuhan dengan Yeremia. Pernah dalam suatu dialog itu Yeremia akhirnya menyatakan seperti ini, bahwa Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Nah ini ternyata seperti halnya nabi-nabi yang lain dalam dialog dengan Tuhan, pasti ternyata bahwa Tuhan memang benar. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Dan ini diutarakan oleh Yeremia tentang keadilan yang banyak dicapik-capik dalam masa 5 raja yang dilayani itu. Mengamakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Nah, menurutnya engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Nah, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Kesedihan Yeremia sangat terasakan di sini, sehingga kita dalam kitab yang lain, yaitu kitab ratapan mengetahui bagaimana Yeremia meratap tentang hal itu. Inilah kondisi pada saat kita melihat kejahatan di sekitar kita. Terkadang kita tidak mampu berbuat apa-apa dan kita hanya dapat mengadu kepada Tuhan.